Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Syauqi Malik Channel. Terima kasih telah setia bersama Syauqi Malik Channel. Ya. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menggunakan aplikasi Zotero. Nah, apa itu Zotero? Nah, ini sudah saya buatkan handbook. Nah, ini saya buatkan handbook untuk mempermudah penjelasannya. Handbook Zotero nanti boleh di-download gratis di link deskripsi di bawah. Oke, handbook Zotero. Jadi pembuatan ini karena ada request untuk agar teman-teman bisa lebih mudah dalam melakukan citasi. Nah, pendahuluannya ini kita baca dulu. Membuat referensi namun selalu kesulitan dan merasa sulit. Sekarang sudah terdapat aplikasi cepat membuat referensi dan daftar pustaka bisa dengan cepat dan otomatis. Namanya Zotero. Nah, Zotero ini sudah sangat familiar sebenarnya sih. Tapi kalau untuk yang baru kenal ya kurang begitu familiar. Dan bahkan saya kenalnya itu pas di Jogja sini. Dan saya agak nyesel ya kenapa kok tidak dari dulu kenalnya. Jadi Zotero memang dibuat agar bisa otomatis. Nah, bagaimana cara kerjanya kita langsung aja. Jadi Zotero dirilis perdana tanggal 5 Oktober tahun 2006. Sudah lama banget. Nah, terus ini handbook Zotero ini digunakan untuk memudahkan teman-teman dalam menggunakan citasi Zotero. Maaf, dalam handbook ini tidak menggunakan bahasa Indonesia baku atau standar kata tulis ilmiah, karena memang tujuannya adalah untuk sharing, biar yang penting teman-teman bisa mengikutinya dengan sangat mudah gitu aja. Dan handbook ini disampaikan dalam perkuliahan pengembangan materi tematik integratif. Sharing pengalaman cara menggunakan Zotero dan mudah dan simple. Semoga bermanfaat. Sedikit pengantar sebelum kita membahas lebih jauh. Zotero adalah sebuah perangkat lunak gratis dan bersumber terbuka. Aplikasi ini berfungsi sebagai manajemen referensi untuk mengelola data bibliografi dan bahan penelitian. Jadi saat kita buat footnote, kita buat daftar pustaka, itu tidak perlu kita ketik manual dan kita atur spasinya, kita atur miring-miringnya, kita atur jaraknya. Itu tidak usah. Ada yang lebih mudah menggunakan Zotero. Sebenarnya ada juga si Mendeley, tapi kali ini kita akan belajar tentang Zotero. Keunggulannya gratis, open source. Secara otomatis mendeteksi informasi kutipan dari katalog perpustakaan dan sebagian besar basis data. Jadi ini sangat mudah sekali untuk menggunakan Zotero ini. Kemudian untuk sistem requirement, untuk itu ya, apa yang standar minimal yang dibutuhkan itu apa? Nah, yang pertama di Matchbook 10.11 atau lebih tingginya. Untuk yang Windows 7 atau lebih tinggi, Windows 8, Windows 10, kemudian Linux. Nah, kemudian untuk Zotero Connector dalam hal ini yang dipasang di browser. Untuk syarat dari Chrome adalah versi 55 ke atas, untuk Firefox 52 ke atas, dan Safari 10, 12 atau ke atas. Kemudian untuk Windows, untuk Word ya, untuk Wordnya, untuk add-innya itu Wordnya 2010 sampai 2019 bisa. Jadi untuk Word 2007 maaf belum bisa. Untuk Word for Windows tadi ya, untuk Word for Mac berarti Word 2008 sampai 2019 seperti ini. Dan satu lagi, dalam Zotero kita buka terlebih dahulu aplikasi Zotero-nya. Oh belum ya, belum buka dulu.
kita. Dan satu lagi untuk sistem requirementnya, biasanya itu Zotero di dalam webnya langsung itu tidak ada pilihan apakah 32 bit atau 64 bit. Jadi kebetulan saya juga servis laptop dan sedikit tahu lah tentang hal itu. Dalam beberapa kasus itu sudah ada office-nya sudah support, tapi tidak bisa menggunakan Zotero karena office-nya menggunakan versi x64 atau 64 bit. Sedangkan Zotero itu kompatibelnya dengan 86 x86 atau 32 bit. Seperti office ini, office saya kalau dari office install dari Assetcom, sedikit promosi ya, maaf. Jadi kalau install dari Assetcom itu sudah hampir insya Allah bisa dipastikan bisa support Zotero, karena kami menggunakan yang 32 bit atau bahkan dengan universal, jadi bisa dipasang di laptop yang seri 64 bit ataupun 32 bit bisa. Tapi kalau kebanyakan ada juga yang tidak bisa pasang di Zoteronya di Word. Banyak juga yang tanya juga, loh mas kok raiso sih ya, kok gak bisa sih mas? Karena office-nya itu gak support. Solusinya office-nya di uninstall kemudian diinstal lagi yang versi 32 bit, karena dalam web Zotero itu gak ada pilihannya antara 64 bit sama 32 bit, kecuali Match OS atau Matchbook itu ada. Oke, kita lanjutkan ke bawah. Cara install, unduh Zotero secara gratis di Zotero RAG download. Kita klik aja ya, klik, langsung kita diarahkan ke browser Zotero org otomatis. Jadi e-booknya tinggal diklik aja. Kita tunggu ya, harus pakai internet. Jangan sampai enggak bisa. Tunggu sedikit lebih lama karena mungkin ini proses recording, proses membuka web. Kita tunggu bentar, sambil nunggu kita lihat lagi. Jadi di download dulu di Zotero org. Kalau kelamaan kita ketik aja Zotero di sini, Zotero org. Ternyata masih lama, atau jangan-jangan koneksi HP ini yang agak bermasalah. Maaf ya, mohon bersabar. Oke, coba tak pancing. Alhamdulillah bisa. Oke, kita tunggu. Coba tak close saja yang Windows Explorer-nya biar nggak terlalu berat. Ini Zotero download. Ini for Windows tidak ada pilihan 32 bit ataupun 64 bit. Jadi hanya ada tombol download aja. Kita lihat ini kan di sini, terus bawahnya HTTPS di sini kecil-kecil ini 32 versi. Jadi Zoteronya 32 bit, tidak disediakan untuk 64 bit setahu saya berdasarkan pengalaman. Oke, ini Zoteronya sudah. Terus kita lihat lagi, tunggu hingga selesai, nanti di download. Setelah di download dipasang, klik kanan run as administrator. Kemudian untuk agar kita satu frekuensi, kita ubah bahasa ke bahasa Indonesia terlebih dahulu. Kita buka Zotero gini ya, tak kecilkan gini biar bisa buka Zotero ini ya, Zotero
karena harddisknya ya, karena saya pakai SSD ya. Lama ini karena itu RAM-nya masih 2. Besok insya Allah kalau mau nambah. Jadi RAM 2 tapi aplikasinya banyak. Maklum ya servisannya. Kita buka Zoteronya. Masih menunggumu ya, masih menunggumu. Harap bersabar, ini ujian. Oke. Ini dia. Sudah lumayan banyak juga, 169 referensi. Masih sedikit ya. Terus kita buka tutorialnya tadi. Buka Zotero, klik edit. Ini kan sudah tak buat di bahasa Indonesia ya. Edit. Jadi saya ubah dulu ke bahasa Inggris. Biar jadi gini, kita ubah ke bahasa Inggris dulu aja biar nanti bisa mengikuti dari nol. Jadi ubah ke bahasa Indonesia, kita samakan frekuensi. Tutorialnya adalah klik edit, preference, edit ini ya, pilih edit di sini, kemudian preference, kemudian pada tab advance kita klik language, kita ubah jadi bahasa Indonesia di bawah sini. Start now, yes, kita restart, kita ubah bahasa menjadi bahasa Indonesia terlebih dahulu. Tapi kalau yang suka bahasa Inggris juga nggak apa-apa, cuma untuk menyamakan frekuensi aja sih. Oke. Kita langkah selanjutnya adalah tak perbesar, set. Nah, masukkan citasi secara manual. Buka Zotero, klik tombol plus, pilih buku atau artikel atau jurnal atau apapun disesuaikan dengan kebutuhan, lengkapi kolom yang diperlukan. Nah, untuk ini oke, kita masukkan secara manual citasinya dengan klik tombol plus di sini ya. Kemudian kita pilih mungkin buku ya, kita coba untuk buku terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan judul bukunya. Contohnya di sini saya menggunakan buku Filosofi Teras. Ini hanya contoh ya. Filsafat Yunani Romawi kuno. Untuk mental tangguh masa kini. Kemudian kita tulis penulisnya. Levina Lesmana. Yang terakhir dulu Lesmana, berarti Lesmana kemudian baru Levina, jadi dibalik ya. Kemudian tempat Jakarta, penerbit PT
PT Kompas Media Nusantara. PT Kompas Media Nusantara, tanggalnya 2019. Itu juga boleh segini aja. Terus kemudian masukkan stasi secara otomatis. Pastikan sudah menginstal web plugin. Jadi web plugin ya. Buka Zotero ini tadi. Buka Zotero. Kemudian buka browser, cari artikel yang akan dipilih. Klik ikon Save to Zotero kanan pojok atas biasanya, kemudian tinggal tunggu saja. Kita klikkan literasi matematika. Ini ada banyak sekali jurnalnya. Kemudian jika kita pilih yang paling cepat aja, kita klik di sini, Save to Zotero. Kemudian kita mau pilih yang mana, select all juga bisa, ataupun pilih salah satunya aja juga bisa. Contoh kita pilih domain soal bisa, analisis kemampuan literasi matematis, dan literasi matematika apa, mengapa, dan bagaimana. Kita klik OK. Terus kita menunggu. Sudah secara otomatis. Secara otomatis. Kita masih menunggu karena ini masih proses download ya. Biasanya langsung hitam-hitam kalau sudah. Ini baru snapshotnya yang download. Kita tunggu full teksnya. Jadi PDF-nya otomatis tersimpan di dalamnya. Oke, sambil menunggu ini selesai, kita lanjutkan ke nomor 8. Membuat catatan kaki menggunakan Zotero. Jadi kita buka Zotero sudah, kemudian kita buka Microsoft Word. Kita buka Microsoft Word. Kemudian kita klikkan terserah. Kita klikkan terserah ya. Kemudian kita buka Zotero-nya. Kemudian add atau edit citation. Kita pilih stylenya, mau pilih yang style mana, apa atau Chicago. Contoh Chicago ya, menggunakan catatan kaki. Oke. Kemudian kita pilih yang baru kita download tadi, literasi matematika apa. Tadi kan judulnya kan apa, mengapa, dan bagaimana gitu kan. Ini tadi literasi matematika apa, mengapa, dan bagaimana. Kita klik enter satu kali, tek. Secara otomatis sudah ada di bawah sini. Apa, mengapa, bagaimana. UNY. Apa, mengapa, bagaimana. Ya, UNY kan benar kan? Ya. Sangat mudah sekali. Terus kita satu lagi. Tadi apa lagi? Analisis kemampuan literasi matematika. Kita ketikkan aja add atau edit station, kemudian literasi matematika, analisis kemampuan ini tadi ya. Set, enter satu kali. Kemudian kita tunggu sampai ini hanya perlu di tab satu kali, kemudian tab satu kali, kemudian rata kanan. Kemudian mungkin pengaturan teknisnya ini diubah jadi Times New Roman, tergantung sih style jurnal. Oke, kita lanjutkan ya guys ya. Untuk membuat daftar pustaka menggunakan Zotero, caranya kita buka Zotero,
kemudian buka Microsoft Word seperti tadi. Nah, ini daftar pustakanya kita buat dengan menggunakan add atau edit bibliografi. Kita klik satu kali aja. Nah, satu kali. Nanti kita tunggu. Sudah otomatis muncul. Oke, lanjut langkah berikutnya. Kemudian backup Zotero ya, untuk laptopnya yang mau diinstal ulang atau mau diganti hard disk ataupun pengen punya referensi juga di laptop lain tapi datanya dari laptop kita bisa membackup dengan buka Zotero, kemudian kita pilih berkas, ekspor perpustakaan, pilih format, pilih opsi translator, oke, dan pilih tujuan backup di komputer. Jadi kita buka Zotero, kemudian kita pilih berkas, kemudian ekspor perpustakaan, kita ekspor ya. Kemudian ekspor catatan, opsi translatornya boleh catatan aja ataupun berkasnya juga, PDF-nya maksudnya. Kemudian kita klik OK. Kemudian mau kita backup di mana, tinggal save aja di sini. Kemudian setelah kita backup, kita taruh di flash disk bisa, kemudian kita masukkan ke laptop teman kita ataupun kita masukkan ke laptop kita yang setelah diinstal ulang. Kita impor aja dengan menggunakan impor Zotero. Langkah ke-11, impor Zotero. Kita buka Zoteronya, kemudian pilih berkas, import, kemudian next. Kita pilih di mana tadi kita nge-save, contohnya ini ya. Nah, kita open gitu aja. Mudah banget kan? Lanjut kita sinkron online, sinkronisasi online. Kita buka Zotero, kita pilih ubah pengaturan, kemudian pada tab sinkronisasi kita masukkan nama pengguna dan password. Jika belum punya, kita bisa buat akun. Jika lupa passwordnya, kehilangan password gitu. Tapi penting gak penting sih ini, cuma untuk jaga-jaga aja. Tapi kalau saya lebih suka dengan manual tadi, backup manual seperti itu. Dan kesimpulannya, penulis merekomendasikan akademisi untuk menggunakan aplikasi Zotero karena aplikasi ini sangat mudah dan sederhana, juga komprehensif dibandingkan aplikasi lainnya. Seperti itu ya. Simak tutorial selengkapnya di YouTube Syauqi Malik. Nanti linknya akan saya taruh di bawah sini karena ini masih proses recording. Kemudian apabila menemukan permasalahan, boleh kontak saya melalui Instagram bisa Malik Syauqi, kemudian Facebook Syauqi Malik, atau di YouTube channel Syauqi Malik, atau WhatsApp. Oh, ini masih gini ya, nanti saya edit lagi. SID Syauqi Malik. Kemudian sumbernya saya dapatkan dari pengalaman pribadi karena suka otak-atik laptop ya. Kemudian Zotero Wikipedia, kemudian Zotero User Guide, using Zotero to manage your session. Kemudian Zotero, a free open source reference management program, University of Cambridge Computing Service. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila masih banyak terdapat kekurangan, dan terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, and comment jika tutorial ini sangat bermanfaat bagi kalian, juga bagi saya tentunya. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.